Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dan juga bagi kemajuan suatu bangsa. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya, yaitu di daerah Ramang-Ramang yang terletak di Desa Salendrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Anak-anak yang tinggal di Ramang-Ramang setiap harinya harus menaiki perahu atau joloro untuk ke sekolah. Daerah tempat tinggal mereka tidak tersedia fasilitas pendidikan. Karena hal itu, mereka harus keluar dari daerah tempat tinggal mereka untuk meraih pendidikan. Seperti halnya Sukmawati, yang biasa disapa dengan akrab Sukma. Seperti halnya dengan pelajar lain, Sukma juga harus keluar dari tempat tinggalnya untuk meraih pendidikan. Tapi bukan hal aneh bagi Sukma untuk tampil beda dengan kebanyakan pelajar lain. Kala pelajar lain menggunakan sepeda motor atau pakai ojek online, dia malah menggunakan perahu. Sejak SD sampai SMP, dia harus mendayung perahu selama sekitar 2 jam tanpa bantuan mesin. Perahu yang dia bawa tidak sampai ke sekolah, namun hanya sampai di dermaga. Kini, dia sudah duduk di bangku sekolah menengah atas pada kelas 11 di SMA Negeri 3 Maros. Motivasi saya untuk ke sekolah yang pastinya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan melihat mereka kerja keras mereka untuk menyekolahkan saya. Dan saya juga melihat masih banyak orang di luar sana yang ingin sekolah tapi tidak bisa merasakannya. Dan yang pastinya saya juga ingin meraih cita-cita saya. Kalau ada yang bertanya tentang saya, apakah saya merasa takut? Yang pastinya takut, tapi ini kembali lagi kepada diri saya sendiri. Saya sudah terbiasa dari sejak kecil. Makanya lama-kelamaan rasa takut itu menghilang dari diri saya sendiri. Sehabis dari sekolah, hari Jumat, Sukma biasanya ikut kegiatan kursus bahasa Inggris sampai hari Sabtu. Sukmawati. Ibu sudah kenal sejak kelas 10, jadi ibu sudah kenal hampir 2 tahun. Dia anaknya sopan, rendah hati, cuma kadang-kadang dia kecil hati, tidak percaya diri. Ya, ibu tidak tahu kenapa, tapi yang jelas dia ada rasa kecil hatinya. Tapi kalau untuk pembelajaran dia tidak pernah terlambat tugasnya, selalu perfect PR-nya, setiap ulangannya pasti dia mendapatkan nilai tertinggi di antara teman-teman yang lainnya. Itu yang bikin surprise ibu, karena rumahnya ada di Ramang-Ramang. Dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, dia pergi ke sekolah itu dengan naik Alphard by Air, Alphard dengan menggunakan air. Ibu tidak bisa bayangkan seperti teman-temannya yang lain naik motor, diantar naik mobil, sedangkan dia naik perahu. Ada hujan, ada angin, pulang terlambat, kadang sampai sore. Tapi ibu salut dengan dia, dengan segala keterbatasannya, tapi dia selalu menjadi to be number 1 di kelasnya. Oke, sukses untuk Sukma. Menurutku pribadi, saya sebagai teman kelasnya Sukma merasa Sukma itu orangnya cukup ambis dalam hal yang namanya belajar. Kak, rasa ingin tahunya besar. Kadang saya berpikir kalau mungkin saya jadi dia, ndak bisa Kak lakukan apa yang dia lakukan. Perjalanannya menuju sekolah yang tidak mudah. Kadang berpikir Kak, bisanya cepat datang Sukma, sedangkan saya saja yang dibilang ndak sebegitu jauh di rumahku, kadang terlambat Kak datang. Sama berharap Kak kedepannya Sukma bisa benar-benar berguna bagi orang lain. Sama satu hal sih mau aku sampaikan ke Sukma, semua hal itu tidak ada yang instan. Tidak harus selalu jadi yang pertama.
Mungkin jadi yang kedua, itu hal yang bisa tunjukkan Sukma untuk lakukan hal yang berproses lebih nggak selalu Joko harus bisa kau yang pertama, tapi cukup tunjukkan jika kalau benar-benar juga bisa Joko, walaupun dibilang banyak keterbatasan yang nggak bisa kok seperti orang-orang yang kadang orang-orang dengan gampang akses ke di internet karena jaringannya dibilang bagus, sedangkan kok nggak bisa kok, tapi selalu kok tunjukkannya bilang bisa aja juga. Mungkin juga karena pembawaannya yang ceria jadi bikin semua orang nyaman ada di dekatnya Sukma. Sukma itu orangnya pencair suasana. Nah, kalau beliau tidak ada di rumah kita itu menjadi kesepian. Perjuangan Ade Sukmawati dalam menuntut ilmu itu Masya Allah sekali. Kenapa saya katakan Masya Allah sekali? Karena mulai dari SD dia pergi menuntut ilmu itu menggunakan perahu dayung atau sampang. Terus habis itu sampai di dermaga dia jalan kaki lagi. Nah, tidak hanya itu. Setelah jalan kaki beliau menunggu angkutan umum. Nah, ini angkutan umumnya dia tidak sampai di gerbang sekolah. Jadi dia harus lagi jalan kaki masuk ke sekolahnya.